Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lika Awalia dari Prodi PAI 6B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keikhlasan, honor, dan gaji dalam pendidikan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis tarbawi, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Titin Yuniartin MPD yang saya hormati. Baik teman-teman semuanya, untuk mengefektifkan waktu, kita mengacu pada materi pertama, yaitu tentang mencari ridho Allah. Nah, Islam memerintahkan orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmunya kepada orang banyak atau orang lain. Nah, dalam Islam, niat menjadi rukun beramal. Tidak sah suatu amal yang tidak disertai dengan niat. Niat pun harus tulus karena Allah atau mencari ridha Allah yang disebut dengan ikhlas. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang semestinya bertujuan untuk mencari ridho Allah azza wa jalla, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari harta benda, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di antara keutamaan belajar dan mengajar ilmu itu harus karena Allah, yang diterangkan dalam hadis tersebut, di mana dalam hadis tersebut, barang siapa yang mempelajari ilmu harus diharapkan dengan mendapat ridho Allah. Nah, jika mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan kekayaan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga di akhirat nanti. Nah, hadis ini membimbing umat agar mempunyai tujuan yang ikhlas dalam mencari ilmu, yakni mencari ridho Allah, bukan mencari selain ridho Allah. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa maksud dan tujuan pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari pangkat dan kebanggaan. Pelajar tidak berniat mencari jabatan, harta, dan pangkat, dan tidak ada niat ingin berdebat dengan orang awam dan mengalahkan lawan. Sedangkan Al-Jarnuji memberi bimbingan bahwa mencari ilmu hendaknya tulus, yakni memperoleh ridho Allah, menghilangkan kebodohan dan dari dirinya dari umat manusia, menghidupkan agama dan melestarikan Islam, sebab ilmu inilah agama menjadi hidup dan agama tetap eksis. Untuk materi yang kedua, yaitu keutamaan ikhlas mencari ilmu. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka ia pada jalan Allah sehingga ia pulang. Nah, Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib, dan sebagian mereka meriwayatkan tetapi tidak dimarfukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, hadis tersebut memberi motivasi kepada umat agar selalu mencari ilmu dan selalu menuntut ilmu. Tidak pandang di tempat yang dekat atau yang jauh, tidak pandang di dalam rumah atau di luar rumah, dan tidak pandang di dalam negeri atau di luar negeri. Mencari ilmu adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk
membekali kehidupannya yang sangat bermanfaat. Bagi orang mukmin, kemanfaatan ilmu itu adalah yang diperoleh di dunia dan di akhirat. Nah, ini. Terus yang selanjutnya yaitu ada pengajar boleh menerima upah. Nah, upah dalam kamus bahasa Indonesia berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengajarkan sesuatu. Nah, itu upah. Dalam ilmu fikih, upah berkaitan dengan qad ijarah atau persewaan yang didefinisikan sebagai akad untuk pemindahan hak guna atau manfaat sesuatu yang diketahui yang menerima diserahkan dan diberikan dengan pembayaran sewa atau ujrah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam sistem penggajian, honor atau upah dalam pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, menurut jumhur ulama. Nah, jumhur ulama memperbolehkan menerima upah dalam pengajaran berdasarkan hadis di atas. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah. Nah, ulama Hanafiyah melarang menerima upah dalam pengajaran dan memperbolehkannya dalam pengobatan atau ruqyah saja. Yang ketiga, sebagian mereka berpendapat bahwa mana kata ajron pada hadis di atas diartikan pahala sama dengan sawab, tetapi interpretasi ini ditolak oleh sebagian ulama karena tidak sesuai dengan konteks ashab wurud al-hadis seperti di atas. Nah, dan yang keempat, sebagian ulama lagi berpendapat bahwa hadis di atas itu nasah atau dihapus dengan hadis ancaman menerima upah dalam pengajaran sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud. Itu menurut beberapa ulama. Nah, tidak ada larangan mutlak dan secara tegas dalam sistem gaji, honor, dan upah dalam pendidikan dan pengajaran, tetapi tergantung pada kondisi yang dihadapi karena mempromi pada hadis-hadis sahih yang lahirnya kontra. Nah, Al-Bukhari sendiri meriwayatkan hadis di atas dengan beberapa teks yang sama menunjukkan adanya kecenderungan bolehnya menerima gaji atau honor dalam pengajaran Al-Quran. Sebetulnya boleh-boleh saja menerima honor atau gaji, tapi jangan terlalu berharap untuk kita bisa menerimanya seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada larangan pengajar menerima upah. Dari Ubadah bin Samit berkata, aku telah mengajar orang-orang yang membaca Al-Quran. Seseorang di antara mereka memberiku hadiah sebuah panah atau bukan harta, jadi dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Aku mendatangi Rasulullah SAW. Seorang telah menghadiahkan aku sebuah busur panah dari orang-orang yang telah aku ajarkan membaca Al-Quran. Ia bukan harta yang dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Nabi bersabda, jika engkau senang dikalungi dari api neraka, maka terimalah. Nah, hadis tersebut menjelaskan larangan menerima upah, hadiah atau gaji dalam pengajaran, lawan dari hadis sebelumnya. Nah, maksud dari kalimat jika engkau senang dikalungi dari api neraka
bahwasanya kata menyenangkan tetapi sesungguhnya merupakan ancaman. Tentu tidak ada yang senang kalung dari apinya, bahkan menyedihkan dan membinasakan. Nah, itulah ancaman yang menerima hadiah dalam pengajaran Al-Quran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tidak ria. Hadis Nabi SAW menjelaskan tentang berita nasib amal perbuatan manusia yang tidak ikhlas karena Allah besok di hari kiamat. Semua amal perbuatan yang tidak karena Allah disebut riya. Nah, kata riya diambil kata ruyatan, wariyaan, bermakna melihat. Maksudnya seorang beramal ingin dilihat manusia atau ingin dipuji orang dan seterusnya. Istilah lain seperti sum'ah, mendengar, yakni ingin didengar atau mendapat popularitas yang ujub, heran, ingin orang lain takjub melihat amalnya dan seterusnya. Semua itu merusak pahala amal seseorang, termasuk menuntut atau mengajarkan ilmu. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang beramal bukan karena Allah, bahkan haram hukumnya. Nah, mungkin teman-teman segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.